'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Persiapan mepet, beginilah siasat Sinteyong agar timnas Indonesia siap hadapi Irak dan Filipina. Informasi selanjutnya, media Irak peringatkan pelatih Jesus Casas untuk antisipasi timnas Indonesia yang semakin gacor. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia dipastikan tidak memiliki banyak waktu persiapan untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itulah Sinteyong pun menyiapkan siasat agar skuad Garuda nantinya dalam kondisi siap melawan Irak dan juga Filipina. Tim asuhan Sinteyong ini memang memastikan tiket putaran kedua seusai menang agregat 12-0 atas Brunei Darussalam. Seusai perjuangan itu, tentu saja Sinteyong dan tim kepelatihan harus segera mempersiapkan timnas Indonesia untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, skuad Garuda harus menatap putaran kedua karena ajang ini bakal berlangsung pada pertengahan November mendatang. Ya, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim asuhan Sinteyong dipastikan bergabung dalam grup F. Asnawi, Mangko Alam, dan kawan-kawan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan juga Filipina. Perjuangan tim Merah Putih pada putaran kedua bakal dimulai dengan menghadapi Irak di Basrah International Stadium pada 16 November 2023. Kemudian laga kedua skuad Garuda bakal bertandang ke markas Filipina, Rizal Memorial Stadium Manila pada 21 November 2023 nanti. Untuk itulah saat ini Sinteyong dan tim kepelatihan timnas Indonesia fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Irak dan juga Filipina. Pertandingan ini tidak akan mudah karena timnas Indonesia pun masih asing dengan kekuatan dari Irak. Sementara untuk Filipina memang tidak asing karena sering bertemu dalam turnamen Asia Tenggara yakni Piala AFF. Ya, walaupun begitu skuad Garuda dituntut tidak meremehkan tim berjulukan The Ascals tersebut. Apalagi timnas Indonesia untuk menghadapi ajang ini tak punya banyak waktu untuk persiapan. Ya, asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanannya Sinteyong mengungkapkan bahwa persiapan McLeod dan kawan-kawan tidaklah panjang. Kita kumpul dan 13 November baru berangkat, kata Nova Arianto. Maka dengan begitu persiapan timnas Indonesia tak panjang dan sangatlah mepet. Namun dalam dua laga yang berlangsung November itu, timnas Indonesia diharapkan bisa berbicara banyak. Apalagi mereka ditargetkan bisa melangkah sejauh mungkin pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Situasi ini pun membuat juru taktik Sinteyong bersama tim kepelatihan timnas Indonesia mempersiapkan siasat dan strategi agar para pemain nantinya tetap bisa menampilkan yang terbaik. Ternyata Sinteyong telah menyiapkan siasat yang bagus agar timnas Indonesia nantinya bisa tampil bagus meski persiapan sangatlah mepet. Ya, beberapa cara yang disiapkan Sinteyong memang cukup unik, bahkan belakangan ini sering jadi perbincangan baik netizen dalam negeri ataupun media negara tetangga. Ya, saat persiapan tak berlangsung dalam waktu lama dan singkat, bahkan hanya 3 hari menjelang pertandingan, tentu saja tim pelatih sudah harus memantau perkembangan para pemain andalan timnas Indonesia. Bahkan Nova Arianto mengungkapkan bahwa apabila ada yang menarik nantinya, tim pelatih tidak menutup kemungkinan bakal memanggil wajah baru untuk timnas Indonesia. Dan demi mendapatkan pemain yang sesuai, Nova Arianto mengungkapkan bahwa dalam pemantauan pemain sendiri tidak cukup dalam 1 pekan. Untuk itulah, agar bisa mendapatkan pemain yang sesuai dengan filosofi sepak bola, Coach Sinteyong tim kepelatihan harus melihat kualitas pemain tersebut. Sehingga kualitas pemain bagus meski persiapan timnas Indonesia mepet pun diyakini bakal menyesuaikan dengan cepat. Oleh karena itulah untuk mencari pemain yang memang punya kualitas apik, tim pelatih tidak akan buru-buru. Ya, kita tidak hanya melihat dari satu pertandingan saja, termasuk nanti di pertandingan pekan terakhir ya. Itu akan menjadi pemantauan dari coaching staff untuk menentukan pemain yang akan dipakai untuk melawan Irak nanti, kata Nova. Ini merupakan cara yang cepat dan tepat untuk mensiasati persiapan timnas Indonesia yang sangat mepet tersebut. Asisten Sinteyong memang sudah mengakui ada peluang perombakan pemain dalam laga untuk melawan Irak dan Filipina nantinya.
Hanya saja Nova menekankan bahwa timnas Indonesia tidak akan buru-buru mengambil keputusan ini sebab segala situasi dan kondisi harus dipertimbangkan dengan baik terkait salah satu siasat nekat. Nova mengatakan bahwa Sinteyong dan tim kepelatihan memang punya peluang melakukan perombakan skuad timnas Indonesia. Apalagi saat ini kompetisi Liga 1 juga dalam pantauan sehingga kemungkinan ada pemain yang memang bagus dan layak berlaga di timnas Indonesia. Nah, terkait perombakan itu, Nova mengatakan bahwa ia bakal melihat situasi yang ada terlebih dahulu dan dipastikan tidak akan buru-buru. Nah, setelah melihat dan memantau kekuatan Irak, tentu saja Sinteyong dan tim pelatih langsung mempersiapkan strateginya. Nova Arianto mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan menganalisis kekuatan Irak. Maka dengan begitu, setelah melihat semuanya, tim pelatih timnas Indonesia langsung mempersiapkan strategi agar tim asuhannya nanti bisa meladeni Irak. Dan masih menurut Nova, dalam analisis yang dilakukan, tim pelatih Irak adalah salah satu tim yang memang memiliki kualitas yang bagus. Sehingga julukan menjadi salah satu tim terkuat di Asia itu bukanlah kaleng-kaleng. Karena mereka tak hanya bagus di tim saja, akan tetapi para pemain Irak juga memiliki skill individu yang bagus. Ya, meski ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah untuk timnas Indonesia, namun Sinteyong cukup percaya diri jika timnas Indonesia bakal lolos ke putaran selanjutnya. Irak akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia di ajang putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Irak akan menjadi tuan rumah untuk menjamu timnas Indonesia di Stadion Internasional Basra pada 16 November nanti. Bermain dengan sistem babak grup dengan laga kandang dan tandang. Grup F berisi Irak, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA, Irak menjadi yang terbaik dan Indonesia menjadi yang terendah dari 4 tim tersebut. Meski demikian, mantan pemain timnas Irak yang kini menjadi pelatih Ahmed Menajat Abbas justru memperingatkan tim asuhan Jesus Casas yang akan menghadapi Irak. Apa yang dibutuhkan pelatih Jesus Casas adalah memilih skuad yang kuat dan homogen untuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kata Ahmed Menajat dilansir dari laman Win-Win. Ahmad Menajat menyebut garis pertahanan merupakan masalah besar bagi Irak, sehingga penting bagi pelatih untuk mencari pemain dengan pertahanan solid. Pertahanan jadi masalah abadi bagi Irak. Sebagai dasar tim, ya harus dipilih kuartet terbaik untuk posisi tersebut karena mereka sudah mencoba banyak pemain dalam beberapa laga terakhir, kata Menajat. Dia pun mencontohkan ketika Irak selalu terpaku dengan pemain muda yang bernama Zidan Iqbal di lini tengah. Sehingga ketika Iqbal absen karena cedera, maka tak ada sosok yang bisa menggantikannya.